Hai, selamat pagi anak-anak guru kelas 4 semuanya. Nah, pada hari ini kembali lagi bersama dengan Pak Tanto, kita akan belajar matematika. Baik, Bapak harap semua keadaannya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak Pak Guru. Kalau belajar di rumah, tetap semangat ya. Baik, langsung saja materi kita pada hari ini yaitu tentang mengurutkan pecahan dan menyederhanakan pecahan. Begitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kamu dapat mengurutkan pecahan dengan berpenyebut yang sama dan berpenyebut yang berbeda. Yang kedua, yaitu kamu dapat menyederhanakan pecahan. Ya, maka dari itu Bapak harapkan anak-anak didik kami semuanya supaya memperhatikan penjelasan Pak Tanto hingga kamu nanti di akhir pembelajaran dapat menyelesaikan latihan yang akan diberikan oleh Pak Tanto. Untuk itu, marilah saksikan video berikut ini. Baik, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Pak Tanto pada hari ini. Nah, langsung saja materi kita hari ini yaitu mengurutkan pecahan dan menyederhanakan pecahan. Baik, tujuan pembelajaran kita sudah dijelaskan di awal pertemuan, kegiatan awal ya. Baik, nah berikutnya kita langsung masuk ke materi kita, yaitu mengurutkan pecahan. Untuk memasuki materi ini, coba kamu perhatikan masalah berikut ini. Siapa yang suka dengan masalah? Nah, masalahnya yaitu Rizka, Tino, dan Iwan sedang menonton televisi. Rizka menonton televisi selama setengah jam, sedangkan Tino dan Iwan masing-masing menonton televisi selama 1/4 jam dan 3/4 jam. Siapakah yang paling lama menonton televisi? Nah, ada yang tahu? Oke, langsung saja ya kita pecahkan masalahnya. Nah, untuk menjawab kamu harus mengurutkan pecahan-pecahan 1/2, 1/4, dan 3/4 mulai dari yang terbesar. Nah, ini dia. Nah, pecahan ini akan kita urutkan dari yang terbesar. Nah, maka kita akan mengetahui siapakah yang paling lama menonton televisi. Ya kan? Nah, kamu perhatikan, ketiga pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Nah, untuk mengurutkannya, kamu masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya? Yaitu membandingkan. Nah, dalam membandingkan pecahan itu dapat dilakukan dengan dua cara kemarin, yaitu menggunakan garis bilangan dan tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, pada hari ini juga Pak Guru akan mengurutkan pecahan ini tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, kalau tanpa menggunakan garis bilangan, berarti kita harus menyamakan penyebut dari ketiga pecahan ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan mencari bilangan terkecil yang habis dibagi 2 dan 4. Nah, untuk mencarinya bisa kita lakukan dengan menentukan kelipatan dari bilangan 2 dan 4. Nah, untuk menentukan bilangan terkecil yang habis dibagi 2 dan 4, dapat dilakukan dengan menentukan kelipatan dari bilangan itu. Misalnya kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kan? Untuk kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan bilangan tersebut dapat ditemukan bilangan terkecil yang sama antara 2 dan 4 adalah 4. Nah, kamu lihat di sini. Ada dia di bilangan kelipatan 2 dan ada dia di bilangan kelipatan 4. Itu berapa? 4. Nah, bilangan terkecilnya. Kalau 8 kenapa? Kalau 8 sudah semakin besar, ya kan? Maka kita ambil itu yang terkecil, yaitu 4. Nah,
Berarti penyebutnya kita jadikan per 4 semuanya. Nah, kita akan mengubahnya. Nah, 1/2 sama dengan, nah, mengapa dikalikan 2/2? Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, maka sama-sama dikali 2/2. Maka sama dengan 2/4. Oke. Nah, untuk itu kita bisa membuat pecahannya. Pecahan yang baru yaitu 2/4, 1/4, 3/4. Apakah ini sudah kita urutkan? Belum. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya. Kita bandingkan pembilangnya dari yang terbesar. Dari yang terbesar yaitu 3, 2, dan 1. Oke, langsung saja kita buat pecahannya yaitu 3/4 lebih dari 2/4 lebih dari 1/4. Mengapa menggunakan tanda lebih dari? Karena dia dimulai urutan terbesar. Otomatis 3/4 itu lebih besar dari 2/4 dari 1/4. Nah, maka dibuat tanda lebih dari. Oke, nah untuk memahaminya lebih lanjut, Bapak akan memberikan contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya yaitu urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk soal nomor 1 itu sangat mudah ya, karena penyebutnya sudah sama semua. Tinggal kita membandingkan pembilangnya, ya kan? Nah, kita akan bandingkan, maka kita urutkan sesuai dengan pertanyaan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari 3, 1, dan 5, yang terkecil itu yang mana? 1. Maka ini kita urutkan menjadi 1, 3, 5, ya kan? Berarti pecahannya menjadi 1/6 kurang dari 3/6 kurang dari 5/6. Ingat ya, mengapa beri tanda kurang dari? Karena pernyataannya dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Artinya 1/6 ini lebih kecil dari kedua bilangan pecahan ini. Oke? Nah, soal yang kedua. 3/4, 5/6, 2/3. Nah, kamu perhatikan penyebutnya dari ketiga bilangan pecahan ini. Waduh, semua berbeda, tidak ada yang sama. Lah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama. Kita mencari bilangan terkecil yang habis dibagi antara bilangan 3, 6, dan 4. Bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal menentukan kelipatannya. Nah, berapa ya bilangan terkecilnya? Kamu lihat, kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, dari bilangan yang ada pada kelipatannya ini, bilangan terkecil yang ada di antara ketiga bilangan ini yang sama adalah bilangan berapa? 12. Nah, berarti semua penyebut dari ketiga pecahan ini kita akan ubah menjadi per 12. Ya. Nah, langsung saja kita akan mengubahnya. Nah, 3/4, 5/6, 2/3. Nah, untuk 3/4 kita akan mengubahnya menjadi per 12. Nah, ini dia. 12 bagi 4. 3, maka 3/4 dikali 3/3 sama dengan 9/12. Artinya 3/4 senilai dengan 9/12. Oke, yang kedua pecahan yang berikutnya yaitu untuk 5/6. Nah, 5/6. Nah, 12 bagi 6 berapa? 2, maka sama-sama dikalikan 2/2. Jadi 5/6 sama dengan 5/6 dikali 2/2 sama dengan 10/12. Nah, berikutnya yaitu 2/3. Nah, kita akan mengubahnya menjadi per 12. Maka 12 bagi 3 berapa? 4. Maka 2/3 sama-sama dikali 4/4 sama dengan 8/12. Oke, maka kita menemukan pecahan yang baru.
yang senilai dengan 3/4, 5/6, dan 2/3, yaitu 9/12, 10/12, 8/12, 3/4 untuk 9/12, 5/6 untuk 10/12, 2/3 untuk 8/12. Oke, sudah selesaikah? Belum. Kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kamu lihat nih, penyebutnya kan sudah sama. Penyebut sudah sama, tinggal kita membandingkan pembilangnya. Dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil itu dimulai dari berapa? 8, 9, 10. Nah, maka kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama kali. Maka ditemukan untuk 8/12 itu yaitu 2/3. Untuk 9/12 itu yaitu 3/4. Untuk 10/12 itu yaitu 5/6. Maka kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. 2/3 kurang dari 3/4 kurang dari 5/6. Nah, pasti paham ya, sudah bisa mengurutkannya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk materi, yaitu menyederhanakan pecahan. Siapa yang pernah menyederhanakan pecahan? Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini ada langkah-langkahnya ya. Berikut ini langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menyederhanakan pecahan. Pertama, bagilah pembilang dan penyebut pecahan-pecahan itu dengan bilangan yang sama, sehingga pembilang dan penyebut tersebut tidak dapat dibagi lagi oleh sebuah bilangan kecuali satu. Nah, langkah yang kedua, perhatikan antara pembilang dan penyebut. Tentukan faktor perkalian bilangan masing-masing. Pilihlah bilangan terbesar yang sama pada faktor perkalian bilangan tersebut. Kemudian bagikan bilangan tersebut antara pembilang dan penyebut. Ingat ya, dalam membagikan antara pembilang dan penyebutnya cukup sekali saja. Maka kamu mencari bilangan terbesar yang habis dibagi antara pembilang dan penyebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk itu perhatikan contoh berikut ini. Contoh, tentukanlah pecahan sederhana dari pecahan berikut. A 2/6, B 8/12. Berapa ya pecahan sederhananya? Nah, kita akan menyelesaikannya. Nah, untuk 2/6, kita akan mencari bilangan yang habis dibagi 2 dengan 6. Bilangan terbesarnya. Nah, ini faktor perkaliannya. Faktor perkalian dari 2 dan 6 yaitu 2 sama dengan 2 dikali 1. Ada lagi kah yang lain? Tidak ada. 6 sama dengan 6 kali 1. Terus berapa lagi? 2 kali 3. Nah, bilangan terbesar yang sama antara 2 dan 6 adalah bilangan yang mana? Bilangan 2. Di angka 2 dia ada 2. Di angka 6 dia ada 2. Maka bilangan terbesar yang sama antara 2 dan 6 adalah 2. Maka semua bilangannya sama-sama dibagi 2. Maka ditemukan 2/6 bagi 2/2 sama dengan 1/3. Mudah kan? Nah, beda ya kalau dengan mengurutkan tadi. Kalau mengurutkan tadi, dia bilangan terkecil. Itu pun menggunakan kelipatan. Kalau ini menggunakan faktor perkalian. Nah, soal yang kedua, 8/12. 8/12 sama-sama dibagi 4. Bagaimana cara menemukannya ya? Nah, untuk menemukannya dengan cara menentukan faktor perkalian antara 8 dengan 12. Nah, untuk faktor perkalian 8 dengan 12 yaitu 8 kali 1, 2 kali 4. Nah, itu aja kan? Tidak ada lagi yang lain? Nah, untuk 12 sama dengan 12 kali 1, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, bilangan yang sama yang terbesar yang dapat kamu temukan di bilangan 8 dengan 12 itu bilangan berapa? Yaitu bilangan 4. Nah, bilangan terbesar yang sama antara 8 dan 12 adalah 4. Maka kedua bilangan tersebut sama-sama dibagi 4. Sehingga 8/12 sama-sama dibagi 4/4 sama dengan 2/3. Nah, inilah pecahan sederhananya.
2/3 untuk yang B, dan 1/3 untuk yang A. Nah, bagaimana Pak Guru? Pasti semua sudah paham ya dengan penjelasan Pak Anto yang baru saja kamu dengarkan. Nah, untuk itu, supaya melatih kamu di rumah, maka Pak Guru mengerjakan latihan berikut ini. Nah, kamu kerjakan dengan baik-baik hingga hasilnya memuaskan. Itu, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Selamat bekerja. Selamat